Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 24 November 2022, berjudul Pencipta Kita Akan Menebus Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pencipta Kita Akan Menebus Kita, adalah bukti Dia peduli kepadamu. Dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, bukti pencipta kita akan menebus kita seperti dituliskan oleh Nabi Yesaya adalah terbukti dengan penjelmaan Yesus menjadi manusia di bumi dan Ia meninggalkan kehormatannya, kekuasaannya sebagai Raja, kemuliaannya bersama Bapa. Kristus setuju untuk meninggalkan kehormatannya, kekuasaannya sebagai Raja, kemuliaannya bersama Bapa, dan merendahkan dirinya menjadi manusia, dan terlibat dalam pertentangan dengan pangeran kegelapan yang kuat untuk menebus manusia. Melalui kehinaan dan kemiskinannya, Kristus mau memperkenalkan dirinya dengan kelemahan-kelemahan manusia yang telah jatuh, dan oleh penurutan yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa manusia dapat menebus kegagalan Adam yang memalukan, dan oleh penurutan yang rendah hati dapat kembali memiliki Eden yang telah hilang. Kedua, bukti pencipta kita akan menebus kita seperti dituliskan oleh Nabi Yesaya adalah terbukti oleh kematiannya yang menebus banyak orang dan Ia sendiri kemudian memperoleh kekuasaan dari Allah Bapa sebagai Raja dalam kerajaan kemuliaannya. Dengan kesedihan kudus, Yesus menghibur dan menggembirakan malaikat-malaikat itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa sejak saat itu mereka yang akan ditebusnya akan besertanya, dan bahwa oleh kematiannya Ia akan menebus banyak orang dan membinasakan dia yang memiliki kuasa kematian. Dan Bapaknya akan memberikan kepadanya kerajaan dan kebesaran kerajaan di bawah segenap langit, dan Ia akan memilikinya sampai selama-lamanya. Ketiga, bukti pencipta kita akan menebus kita seperti dituliskan oleh Nabi Yesaya adalah terbukti dengan pengulangan kembali nubuatan yang pernah disampaikan oleh Henokh tentang anak Allah yang akan mati selaku korban manusia dan rencana kedatangannya dalam awan-awan di langit. Dalam hayal nubuatan Henokh diberi petunjuk tentang anak Allah yang akan mati selaku korban manusia dan ditunjukkan kepadanya kedatangan Kristus dalam awan-awan di langit, disertai oleh pasukan malaikat untuk memberi kehidupan kepada orang benar yang mati dan menebus mereka dari kubur mereka. Ia juga telah melihat keadaan dunia yang rusak pada saat ketika Kristus akan muncul untuk kedua kalinya, bahwa akan ada suatu generasi yang sombong, congkak, mementingkan diri sendiri, yang berbaris dalam pemberontakan melawan hukum Allah dan menyangkal satu-satunya Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus kita, dan menginjak-injak darahnya serta mengabaikan pendamaiannya. Keempat, bukti pencipta kita akan menebus kita seperti dituliskan oleh Nabi Yesaya adalah akan terbukti bila mana kita akan berdiri bersama dengan Kristus sebagai penebus kita di atas tahta-tahta Allah pada saat kedatangannya kedua kali. Harga penebusan umat manusia tidak akan sepenuhnya menjadi kenyataan sampai orang yang ditebus berdiri bersama penebus di atas tahta Allah. Dan ketika mereka memiliki kemampuan untuk menghargai nilai kehidupan abadi dan upah yang kekal, mereka akan menyanyikan lagu kemenangan dan hidup kekal. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.